Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Wassalatu Wassalam. ala Ala rasulillah. rasul. Ba'd. Ba'd. Kita Istirahat berada sedikit. di hari Hari. Idul Idul Adha. Adha. Nasta'inu Nasta'inu bi'aunik. Rabbil Bi'izni. Wa rasul. Ya, Ya. dan Dan segala puji dalam bagi bagi Allah Allah. dalam Dalam yang yang menghendaki menghendaki dan untuk untuk hari hari ini ini. ya Ya, sehingga sehingga kita bisa kita duduk duduk bareng di bareng di sini sini di tempat di tempat masing-masing masing-masing dengan dengan tujuan tujuan belajar, belajar, mempelajari mempelajari kitab-kitab kitab-kitab ilmu, ilmu, kitab kitab dan dan kitab Al-Quran. Al-Quran. Dan Dan kemudian kemudian salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan jerih payahnya kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar, sehingga kita mencegah dari perbuatan yang salah dan bersemangat terhadap perbuatan yang benar. Oke, kalau kita lanjut pelajaran kita yang kemarin, mana sampai di pelajaran idhar, yang kita udah sampai di praktek di huruf ghain. Insya Allah ada 2 huruf lagi kalau nggak salah yang akan kita praktekin hari ini. Kemudian kita akan lanjut ke idgham, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang insya Allah tetap dalam satu judul yaitu nun sukun dan tanwin. Di Oke, situ. kita lanjut aja. Nih, keluar kok. Nih. Ini sebutkan 5 huruf Al-Qamariyah, Al-Samsiyah, contoh Al-Qamariyah, contoh Asamsiyah. Oke, yang pertama eh, silahkan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, ya Ustaz. silahkan Pak. 3 contoh paling atas. Bismillah. Haliman ghafura. Bagus. Kemudian Azizun ghafura. harokatnya Pak, harokatnya. Azizun ghafurun. Jadi bacanya Azizun Ghafur. Azizun Ghafur. Ya. Jadi waqaf yang di ketika kita waqaf berada di huruf fathatain, maka fathatain itu dibaca 2 harokat. Ghafura. Bagus Pak bacaannya. Nah, kemudian ketika waqafnya berada di huruf yang berharokat dhammatain, maka dhammatain itu dibaca sukun. Ghafur. Ghafur. Oke, silakan diulang Pak, maaf. Azizun ghafur. Bagus. Kemudian Fazol Fazolna. hmm, ada tanwinnya Pak. Setelah huruf dha itu oh ya, huruf fathah, huruf alif, maaf. Fadhan. Fadzon Fadzon Ghalizon. Ghalidhal. Langsung ke alif lam. Ghalizon Bagus. Ghalizon qalbi. Ghalidhal. Ghalizol qalbi. Oke, bagus. Nah, nanti kalau dibaca waqaf itu jadinya ghalidhal qalb. Oke, kita Ghalizol qalb. bagus, bagus. Kita lanjut ke Abdul Karim.
Iya, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Yang baris kedua. Baris kedua. Fa fasayun fasayunaghin. Wakafnya di mana? Fasayun. Fasayun. Bagus. Fasayunaghin. Bagus. Kemudian sampingnya. Wala malaikatu malaikatun ghilad. Bagus. Kemudian. Min ghairi su. Oke, bagus. Kemudian Abdullah Zain. Ustaz. Yuk. Yang barisan ketiga ya? Ya, benar. Mahmasatin gairah mutajanisin. Huruf fa itu ya. Mutajanif. Bagus, kamu ulang. Katamus. Mahmasatin gairah mutajanif. Bagus. Kemudian sampingnya. Hal min Bagus. khali Kasrohkan itu. kasrohkan. Khaliqin Bagus. gairullahi. Bagus. Oke, kemudian Kamu akhirnya sopa dari Pak Abu Afiyah. Ustaz. Naam. Qauma ghairakum. Maaf Pak, nggak kedengaran. Bisa diulang? Qauma ghairakum. Maaf Pak, ada tanwinnya di atas huruf mim. Qauman ghairakum. Nah, karena ini tanwin bertemu ghoin, maka dibaca idhar. Jadi nggak perlu ditahan ya Pak ya. Jadi bacanya qauman ghairakum. Qauman ghairakum. Bagus. Lanjut. Wa rabbun ghafur. Ada tasydidnya Pak di huruf ba-nya. Wa rabbun ghafur. Bagus. Wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Ya, kemudian Min ghairikum. kemudian Mas Agung. Ya, Ustaz. Paling atas Mas, silakan. Alam anhakuma Bagus. al-anhur Hmm, in huwa illa. bagus. Kemudian Pak Ahmad. Ya, Ustaz. Jurufin har. Bagus. Kemudian Salamun hiya. Fariqon hada. Bagus.
Kemudian Pak Buki Ugan. Ya, Sat. Yang mana, Sat? Yang baris ketiga, Baris Pak. Faminhum Bagus. fama lahu min had. Min. Fama lahu min had. Bagus. Kemudian. Man hada. Oke, bagus. Kemudian Pak Danet. Yang mana Ustaz? Yang paling bawah, Pak. Ya, wa bas wa bas sama minhu Wabatha. wa basa minhuma bijalan. Bagus, bagus. Kemudian. Sampingnya tuh yang wa khalaqa minha zaujaha. Bagus. Oke. Sebelum kita lanjut ke idgham bi gunnah, ada yang mau nanya dulu? Nggak ada? Tat, Silakan. Aku tuh menanya. Kembali ke halaman yang pertama, Tat. Coba. Yang pertama. Pertama dari huruf idhar. Yang tadi ya, dari kita mulai tadi. Yang ini, Pak. Iya, yang baris ke atas yang mana ya tadi ya? Huruf apa, Pak? Ain atau ghain atau ha? Yang Kaliman tadi, Sat. gedein, Tat. Tolong gedein. Apa, Tat? Gedein, Tat. Itu, Tat, yang ketiga baris paling atas. Oke. Fi jannatin 'aliyah. Itu. Bukan, bukan. Ini nih, yang baris kedua di bawah nun itu, Tat, di bawah nun yang merah. Fazo itu huruf alif bukan, Tat? Setelah zo. eh Oh, yang ini. Iya, Oh, iya, itu huruf alif. ada harokatnya itu kan, Tat ya? Nah, benar-benar. Jadi, eh ini salah ketik aja. Ini ada ayatnya di Quran. Faddan ghalidhal qalbi. Ada ayatnya di Quran, insya Allah. Cuma ini yang kali ini salah ketik. Oke, jadi Oh, jadi nggak ada harokat ya, Tat ya? ya benar-benar nggak ada harokatnya. Oh, iya. Jadi Baik, baik, seharusnya Tat. fathatainnya itu berada di huruf dha. Oh, iya, Oke. iya. Paham, paham. Sekarang, Tat. Wa iyyakum afwan. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Oke. Idgham bi gunnah. Insya Allah kita lanjut di bab idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah artinya idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengung atau dengan gunnah. Kemarin kita udah sempat belajar gunnah itu apa? Gunnah itu eh, contoh gunnah itu terjadi di nun atau mim yang berharokat tasydid. Maka ketika nun berharokat tasydid itu dibaca agak lama. Inna, inna, amma, amma. Oke, mungkin bagi teman-teman yang udah sering dengar murotal, apalagi di surat An-Naba atau di awal juz 30. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Di situ qari'nya atau si pembaca pasti menahan huruf mim yang setelah huruf ain. Amma. Oke. Jadi dibacanya bukan amma yatasaalun, bukan amma yatasaalun, tapi ditahannya agak lama. Amma yatasaalun. Nah, kali ini gunnah itu kita akan praktekkan di idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah, idgham itu artinya memasukkan.
Nah, salah satu huruf-hurufnya itu ya, nun, mim, dan waw. Nah, kemudian kapan idgham bi gunnah itu terjadi? Maka jawabannya adalah nih, tanwin yaitu terdiri dari fathatain, kasrotain, dan dhammatain atau huruf nun yang berharokat sukun bertemu dengan mim atau salah satu dari 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Oke. Biasanya orang-orang menyingkatnya 4 huruf ini dengan yanmu. Yanmu. Oke. Kemudian maksudnya gunnah di idgham bi gunnah tuh bagaimana? Ingat tadi idgham itu pengertiannya apa? Artinya apa? Masuk. Kemudian gunnah itu yang seperti kita pelajari kemarin kan. Nah, contoh kita ambil contoh di sini. Di contoh yang pertama. Jelas kan? Alam nakum ma'akum. Alam nakum ma'akum. Jadi setelah huruf kaf ini dibaca, itu langsung masuk ke huruf mim dan bacaannya harus gunnah atau dengung, ya. Alam nakum ma'akum. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh, contoh yang lain, ada yang mau nanya? Oke, kita ulang dulu. Alam nakum ma'akum. Idgham tuh masuk. Jadi setelah huruf kaf dibaca, huruf kaf yang berharokat dhammah ini dibaca, itu langsung masuk ke huruf mim. Idgham masuk, berarti kaf langsung ke mim. Kum ma'akum. Karena kenapa? Karena di sini ada nun yang berharokat sukun. Ya, walaupun di sini nggak ada harokatnya, tapi terkadang seperti itu. Terkadang yang nggak ada harokat itu berarti sukun. Ya. Alam nakum ma'akum. Jadi langsung masuk ke huruf mim dan dibacanya itu dengan gunnah atau dengung. Alam nakum ma'akum. Jadi kalau ada yang bacanya itu hanya masuk tanpa gunnah itu salah. Bagaimana bacaan yang hanya masuk tapi nggak pakai gunnah? Itu bacanya kayak gini. Alam nakum ma'akum. Alam nakum ma'akum. Jadi mimnya itu nggak ditahan, hanya sekedar nyantol aja atau ditekan aja. Oke, yang benar itu harus didengungkan atau ditahan sebentar. Alam nakum ma'akum. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, huruf yang lain. Nih, bentar. Nih, a'idhaman nakhirah. A'idhaman nakhirah. Nakhirah. A'idhaman nakhirah. Oke, di sini bagian mana yang idgham bi gunnah? Maka jawabannya adalah tanwin fathatain yang berada di atas huruf mim bertemu dengan huruf nun, ya. Nah, kali ini bagaimana bacanya? Bacanya itu langsung masuk ke huruf nun, man, ya. Memang mim yang berharakat fathatain itu memang dibacanya man, ya. Tapi kita anggap saja tanwinnya yang itu nggak dibaca, atau lebih singkatnya kayak gini aja. Dah, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ya, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Aidhaman nakhirah. Akan tetapi dengan didengungkan atau ditahan seperti yang tadi huruf apa tadi yang sudah kita pelajari? Lupa nih. Ya, huruf mim. Aidhaman nakhirah. Oke, kita coba cari yang lain. Nih, yang paling bawah di tengah, lan nadkhulaha, lan nadkhulaha. Jadi langsung setelah huruf lam langsung masuk ke huruf nun yang kedua dan dibacanya dengung atau ditahan sebentar. Lan nadkhulaha.
lan nadkhulaha. Jadi kalau ada yang baca lan nadkhulaha itu adalah bacaan yang salah. Karena kenapa? Karena bacaannya itu nggak digunnahkan atau nggak dibaca dengung. Oke, kita lanjut dulu ke contoh yang lain. Kali ini contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, Abi lahabi wa tab. Abi lahabi wa tab. Oke, jadi di sini tanwin bertemu dengan huruf waw, maka terjadilah di situ idgham bi gunnah. Kemudian baknya ini seakan-akan harokatnya itu harokat kasroh aja, ya. Kemudian langsung masuk ke huruf waw dan ditahan atau didengungkan. Abi lahabi wa tab. Abi lahabi wa tab. Oke, kita contoh yang lain. Lihat contoh yang lain. Nah, ada nggak contoh yang non sukun di sini? Nah, ini. Oh, ini min waraihim. Nah, yang setelah alif ini atau sebelum huruf ha itu sebenarnya huruf hamzah, bukan huruf ba, ya. Min waraihim. Oke, pertanyaannya bagian mana yang idgham bi gunnah? Maka jawabannya adalah bagian yang ini. Nun sukun bertemu dengan huruf waw. Oke. Jadi kalau nun sukun itu seakan-akan nunnya itu nggak dibaca. Jadi dari huruf mim langsung ke huruf waw. Dari huruf mim langsung masuk ke huruf waw. Kemudian ingat idgham masuk gunnah bi gunnah atau dengan gunnah atau didengungkan. Jadi setelah langsung masuk ke huruf waw, maka huruf wawnya ini dibaca dengung atau ditahan sebentar. Min waraihim. Min waraihim. Oke, kemudian kita lanjut huruf ya. Oke. Nih, khairayyarah. Khairayyarah. Nah, kali ini kita akan lanjut masuk di contoh ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, maka di bacaan yang ini khairayyarah. Nah, ini disebut dengan bacaan idgham bi gunnah karena kenapa? Karena ada tanwin yang ada di huruf ro bertemu dengan huruf ya. Maka dari ro ini langsung masuk ke huruf ya dan ya-nya didengungkan. Oke. Oke, sebelum kita praktek, ada yang mau nanya dulu? Ustaz, boleh tanya? Maaf, gimana? Mau nanya, Oke, silakan. kalau yang kata anu itu yang dunia tetap dibaca nun mati nun sukun bertemu dengan huruf ya. Oke, Tetap bagus, dibaca. bagus. Pertanyaan bagus. Itu nanti insya Allah kita akan masuk ke dunia, itu ada di bab gharib atau eh, yang berada di luar kaidah atau eh, kasus khusus gitu. Jadi ada beberapa kata yang seharusnya dibaca idgham bi gunnah tapi nggak dibaca idgham bi gunnah. Sinwanun, qinwanun, ad-dunya. Nah, ya. Jadi kalaupun ada nanti ad-dunya fit dunya, nah, itu nggak perlu dibaca idgham bi gunnah. Karena kenapa? Ya karena begitu aja. Ya, karena kita diajarinya itu dibaca nunnya dan nggak langsung masuk ke huruf ya-nya. Dunya, dunya, bukan duya, bukan, ya, dunya gitu. Oke, Mas, udah jelas, Mas? Ya, Ustaz. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Oke, silakan, Mas. Mas Ya, Bukhari Ustaz. Ugan. Itu panjangnya berapa harokat, Ustaz? Maksudnya panjang Idgham itu, Ustaz. idgham.
masuknya nahannya ya Pak ya, maksudnya ya. Ya, ya Ustaz. Sebenarnya nggak ditetepin berapa harokatnya Pak. Cuma yang jelas itu lebih lama durasinya daripada hanya sekedar tasydid ya. Jadi contoh ketika huruf ba yang berharokat tasydid itu dibacanya abba, abba, abba. Nah, tapi ketika gunnah yang ada di huruf nun nih contohnya, maka dibacanya anna, anna. Oke. Jadi ditahannya itu lebih lama daripada sekedar tasydid aja. Kalau yang tasydid itu kayak nyantol aja abba, abba. Tapi kalau yang gunnah itu kayak ditahan eh, anna, anna. Oke. Baik Ustaz, syukron. Oke, bagus. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita praktek? Nggak ada? Oke, kita langsung praktek ya. Tadi sampai siapa prakteknya? Eh, Tadi terakhir Pak Danet ya. Kemudian kita lanjut di Mas Derekan Ahmad. Iya, Pak. Dari alam nih, Pak. Ya, Alam nakum ma'akum bagus. ilahu min dunih Bagus. bisur bisurotim mim mislih Bagus. Kemudian Fauzan. Fauzan, Ya, Ustaz. kamu baca yang baris kedua, Fauzan. Sulatum minna sulatum Mm-mm. Dengung, langsung masuk ke huruf mim. Kemudian kamu baca dengung juga mimnya. Benar. sulatum minna awwalin. Bagus. Thullatum minal awwalin. Bagus, lanjut, lanjut. Belum mim masdad. Oke. Yang mana yang dibaca idgham bi gunnah, Fauzan? Nun sukun bertemu mim. Bagus. Coba kamu ulang. Ingat gunnahnya ya. Kamu agak tahan sebentar. Belum mim masdad. Oke, bagus. Kemudian Khairam khairum. Bagus. khairum min alfijar. Bagus. Kemudian eh, harfi. Harfi. Ya, Oke, silakan kamu baca harfi. baris ketiga. Ya, bagus. Sak, sakofa, sakofa, sakofama, sakofama, fu, fu, fuzon. Oke. Jadi ingat tadi idgham bi gunnah apa harfi?
ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa aja? Mim nun waw. Satu lagi, Ya. bagus. Nah, kali ini yang mana yang idgham bi gunnah? Yang mim bertasdid. Mim bertasdid. Kenapa itu idgham bi gunnah? Kenapa? Hmm. Karena tanwin bertemu mim. Bagus. Jadi bacanya gimana? Coba kamu ulang. Didengungkan dan ditahan. Oke. Coba kamu baca lagi. Iya. Sakfa sakfama 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 huzon. Bagus. Saqfan mahfudha. Sakfama huzon. Saqfan mahfudha. Sakma Saqfan. sakfam sakfam mahfuzan. Bagus. Kemudian Suhufam mutahharah. oke. Ini sebenarnya di huruf fa-nya ini ya harakatnya fathatain ya. Suhufan mutahharah. Bagus, lanjut lanjut. Kau kau kaulum 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 ma'rufun. Oke, bagus. Qaulum ma'ruf. Jadi ketika ketika kita wakaf di huruf yang berharakat dhamatain, maka dhamatain itu kamu baca sukun. Qaulum ma'ruf ya. Coba kamu ulang. Kaulum ma'ruf. Bagus. Oke, kemudian Pak Iwan Reva. Ya, Ustaz. Oke, silakan Pak yang paling bawah. Wadhilim min yahmum. Oke, sekali lagi Pak, maaf nggak kedengaran. Wazilim min yahmum. Oke, yang idgham bi gunnah sebelah mana Pak? Idgham bigunah Ya, sebelah mana? yang lam ketemu mim. Oke, kemudian Idgham bila gunnah nun ketemu ya. dua-duanya idgham bi gunnah Pak. Oh iya ya. Oke, jadi dibacanya ini sebenarnya huruf lamnya itu ada tasydidnya ya. Maaf ini salah cetak. Wa dhillim miyahmum. Oke. Coba Pak, Wazilim min yahmum. bagus. Kemudian Fiha sururum marfu'ah. bagus. Kemudian Mimma. panjang Pak. Oh, dipanjangin ya? Ya, Mimma. bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke Abdul Karim. Paling atas Abdul Karim. Ya, Ustaz. Amsajna batan. Panjang. Abdul Karim. Shin-nya panjang Abdul Karim. Amsajna batan.
Ya, sekarang anggap seakan-akan di huruf jim itu harokatnya kasroh. Kasrotain, maaf. Amsajin nabtalih. Bagus. Amsyajin nabtali. Summa min Benar? summa min summa min nutfah Bagus. nutfah Nutofah. nutfah Kita marbuto di belakang itu bacanya H. hid Ya. Fathah itu. hitun Hittatun. hitotun nak naghfir lakum. Bagus. Yang mana yang idgham bi gunnah, Abdul Karim? Idgham bi gunnah Mm-mm. to. Tok. Salah. Ih, Bukan Abdul Karim. Ingat, tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Nah, kali ini huruf yang ayat yang barusan kamu baca, bagian mana yang idgham bi gunnah? Di huruf apa? Huruf bentar, nih. Cak. Oke, gimana? Ingat, cari tanwin dulu, kalau nggak nun sukun dulu. Kemudian lihat huruf apa setelah tanwin itu atau nun sukun itu. Hmm? Jawabannya ini, Abdul Karim ya. Dhammatain bertemu dengan huruf nun sehingga dibaca idgham bi gunnah. Bagus. Kemudian kita lanjut ke Abdullah Zain. Iya, Ustaz. Duduk. Baris kedua. Eh. Jalak. Jalak. Gimana? Ini kha ya. Oh. Ya, kha. Kha. Kolak. Tanim. Min. Nari. Nah, bagus. Jadi kalau diwakafkan bagaimana huruf ro-nya dibaca? Disukunkan ya, seakan-akan harokatnya sukun. Contoh, khalaqtani min nar. Coba kamu ulang. Kolak. Min nar. Oke, Abdul Zain, kamu tahu nggak wakaf itu apa? Wakaf. Wakaf itu berhenti ya. Berhenti. Bagus. Jadi kalau kamu baca ayat yang barusan nih, yang kamu baca, kamu kan berhentinya di huruf ro kan? Maka ro-nya itu kamu sukunkan. Khalaqtani min nar. Cuma kalau kamu lanjut, nggak kamu berhentikan, itu jadinya kayak gini. Khalaqtani min narin. Jadi harokat yang ada itu tetap dibaca ketika kamu baca lanjut. Ya, akan tetapi kalau berhenti, itu kamu sukunkan. Oke, lanjut. La a tu badilam salakum. Bagus.
Oke, jadi ini sebenarnya salah narok contoh ini. Jadi ini nun sukun bertemu dengan huruf ta, itu bacaan ikhfa, dan ikhfa itu belum kita pelajari bareng-bareng. Dan ikhfa itu sekedar contoh aja, insya Allah nanti kita bahas lebih detail. Bacanya kayak gini. Ala an tubaddila amthalakum. Oke, kemudian huruf ta-nya ini juga seharusnya dibaca panjang ya. Bagus, bagus. Kita lanjut aja. Yuk, yang terakhir. Aku Gozi. Idoman khiraq. Alhamdulillah. Bagus. Idhaman nakhirah. Bagus, bagus. Oke, kemudian kita lanjut. Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Oke, silakan Pak, baris ketiga. Kai'in naqar. Harokatnya Pak, maaf. Kai'in nuqar. Nukor. Bagus. Kemudian, Qalu lan nusyirah. ah, ini memang ada waw Pak. Kemudian atasnya juga ada sukun. Tapi di situ ada hamzahnya ya Pak ya. Jadi kita fokusnya bukan ke wawunya, tapi fokusnya ke hamzahnya Pak. Silakan diulang Pak bacanya. Qalu lan nusyirah. Oke, jadi bacanya gini Pak. Qalu lan nu'thirok. Nu'thirok. Ah, ah, Qalu lan nusyirah. bagus. Jadi kita ketika ada waw, ketika ada huruf waw, ya dan alif, dan atasnya itu ada hamzah, maka yang dibaca itu hamzahnya, bukan alif, waw atau ya-nya. Ya, bagus Pak. Kemudian lanjut. Kulla numit. Oke. Kemudian eh, Pak Abu Afiyah. Pak Abu Afiyah. Pak Abu Afiyah. Oke, kita lewat dulu. Mas Akmal Hasan, Ya Ustaz. silakan Mas. Yang paling bawah. Ya, ya Musa lan nu'min. Lan nu'min. Ya Musa lan nu'min. Jadi ketika wakaf, mimnya itu nggak dibaca panjang ya Pak. Soalnya nggak ada huruf ya sukun setelahnya. Jadi dibacanya nu min. Oke, Ya Musa lan nu'min. bagus, bagus. Oke, kemudian satu lagi sebenarnya ya-nya ini dibaca panjang. Ya Musa gitu. Tapi nggak apa-apa karena harokatnya memang seperti itu. Kita lanjut dulu Pak, silakan. Lan nadkhulaha Bagus. Kemudian, min nasirin. oke, bagus. Kemudian Pak Agung, Mas Agung, Mas Agung. Ya, Ustaz. Oke, silakan Mas. Yang mana, Paling Ustaz? atas, paling atas. Abi lahabi wa tab. Bagus. Yang mana yang dengan bigunnah, Pak, Mas? Abiu. Hmm? Abiu. Habiu. Bagus. Lahabiu. Lahabiu. Nah, di sini kasrotain bertemu dengan waw sehingga dibaca dengung ya karena idgham bigunnah.
Dengungnya kurang, Mas, maaf. Abi lahabiu watab. Bagus. Kemudian, Burjau wa zayyanaha lin nazirin. oke. Buru jauh wa zayyanaha lin nazirin. Bagus, bagus. Oke. Kemudian, Pak Ahmad. Ya, Ustaz. Khairu wa abqa. Oke, kemudian, Darakau wa la tahsya. dengungnya, Pak, lebih didengungkan lagi atau lebih ditahan lagi, Pak? Darakau wa la tahsya. Bagus banget, Pak. Lanjut. Iwajau wa hum. Oke. Kemudian, Pak Buki Ugen. Ya, Ustaz. Faqad ja'u dhuluman wa zura. Oke. Kemudian, La yakhluquna syai'aw wa hum. bagus. Kemudian, Mas Derekan Zahmat. Mas Derekan Zahmat. Pak, Oke, silakan, Mas. dari yang fakode ya, Pak. Bawahnya. Miwaro miwaro bihim. Oke. Dengungnya, Mas. Miu waroihim. Ditahannya lebih lama, Mas. Maaf. Miu. Miwaro bihim. Oke, bagus. Kemudian, Nasab nasabau wasihro kemudian, waro du wabarko. bagus, bagus. Kemudian, Pak Danet. Ustaz. Yang mana Ustaz? Paling oh. Paling bawah, Pak. Ya, ya. Yauma tabyadu Harokatnya, wajuhu. Pak. Uju. Yauma tabyadu Yabdu. yabdu wujuhu watas watu wujuh. Bagus. Jadi yang idgham bi gunnah itu yang ini ya, Pak ya. Nun ya. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka dibacanya langsung masuk ke huruf waw dan dibaca dengung. Wujuhu Wujuhu watas. watas watu wujuh. Bagus. Kemudian satu lagi, Pak. Hudau warahmat. Oke. Warahmah. Hudau warahmah. Bagus. Jadi ketika kita berhenti di huruf tak marbutoh atau tak yang bulat, Ya. itu dibacanya seperti huruf H, Pak. Warahmah. Ya. Tanpa peduli apapun harokatnya. Entah itu fathatain atau fathah aja, atau itu kasrotain atau kasro aja, atau itu dhammatain atau dhammah aja. Ya. Oke, bagus, Pak. Kemudian kita lanjut. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Ya Oke, Ustaz, silakan, Mas.
Yang paling atas. Iya. 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 Kau. Bagus. Jadi yang pertama ini hamzahnya harokatnya fathah ya. Kemudian idgham bi gunnahnya itu yang nun sukun ini bertemu dengan huruf ya. Maka itu nunnya seakan-akan nggak dibaca dan langsung masuk ke huruf ya dan dibaca dengung. Ayyafqahu. Wah, oke. Coba kamu baca sekali lagi. Iya. Kau. Oke, kemudian Apa yamshi. bagus. Dengungnya Fauzan bisa ditahan lebih lama dikit. Afaman yamshi. Apa yamshi. Oke, kemudian Ayu tasuhufam. bagus. Ayu. Ayyuk tasuhufa. Kamu ulang. Ayu tasufa. Oke, jadi dengungnya dibilang ya, Fauzan ya. Ya. Ayyuk ta, bukan. Ayyuk ta. Coba. Ayu ta. Bagus. Oke, kemudian harfi. Iya. Hasanayu. Hasanayu. Do. Yudo. Hasanayu. Do. A. Bagus. Ingat dengungnya ya. Idgham bi gunnahnya gimana bacanya? Agak ditahan lebih lama ya. Coba kamu ulang. Hasanayu. Yudha'af. Bagus. Kemudian Khoi. Khoi. Khairan. Khairayyarah. 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 Bagus. Kemudian Layab asa. dengungnya. Layab ya layab asa. Bagus. Wakofnya bagaimana? Layab as. Bagus. Bagus. Oke, kita lanjut. Pak Iwan Reva. Ustaz, Silakan Pak. Yang baris ketiga. Rasulan yatlu alaikum. Oke. Yang mana yang idgham bi gunnah Pak? Lam ketemu ya. Oke. Fathatain bertemu dengan huruf ya. Ya, kata kain ketemu ya. Bagus. 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 Oke. Gimana tadi bacanya Pak? Dengungnya bagaimana? Rasulan yatlu alaikum. Oke. Rasulai yatlu alaikum. Rasulan yatlu alaikum. Bagus. Kemudian Fakharaja minha khai Fakharaja minha ja Fakharaja minha khaifa. Itu tanwin ya? ya
Fathatain. Oh, ngeblur soalnya. Wa kharaja minha khaifan yataraqqab. Oke, bagus. Kemudian Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Paling bawah, Pak. Fi ma'zili abun. Zainya pendek, Pak. Maaf. Fi fi ma'zili fi ma'zili abun. Oke. Jadi bacanya fi ma'zili ya bunai. Ini sebenarnya ya ada ya dan harokatnya itu bertasydid. Kemudian zainya Pak dibaca pendek ya. Fi ma'zili ya bunai. Nah, kemudian yang bagian idgham bi gunnah yang mana Pak? Lam bertemu ya. Bagus. Tanwin bertemu ya. Kasratain bertemu ya. Bagus. Kemudian sampingnya Pak dibaca. Kafiratu kafi kafirai yarawnahu. Kafiratui. Kafiratu yarawnahum. Bagus. Yang mana idgham bi gunnah Pak? Huruf ta dan Oke. dia Tanwin bertemu ya. Domatain bertemu dengan Dan bertemu ya. bagus. Kemudian satu lagi Pak. Wa yuqatilukum. Lemnya panjang Pak, maaf. Wa yuqatilukum. Bagus, bagus. Oke, insya Allah udah selesai nih idgham bi gunnah, dan insya Allah kita akan lanjut di materi idgham bila gunnah. Insya Allah idgham bila gunnah itu kurang lebihnya sama, akan tetapi nggak pakai gunnah, ya, nggak pakai gunnah, dan hurufnya cuma dua, lam dan ro. Oke, insya Allah materi hari ini kita cukupkan sampai sini aja. Nah, sebelum kita tutup nih, coba kita murojaah dulu. Idgham bi gunnah itu ada yang mau menjelaskan apa itu idgham bi gunnah? Nun Idgham sukun artinya apa? Hmm? atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yanmu. Oke, ya, nun, mim atau waw. Bagus. Idgham ada yang tahu artinya apa? Idgham Masuk ya. Memasukkan. memasukkan. Bagus. Kemudian gunnah yang tadi maksudnya apa? Gunnah Dengungkan. bagus, dengung. Mengumumkan. Jadi bacaan dengung itu seperti apa? Contoh limai yaro. Oke, kita cari contoh yang di sini aja. Nih, alam nakum ma'akum. Nah, maka mim yang ditahan ini atau penahanan di huruf mim itu disebut dengan gunnah. Alam nakum ma'akum. Kemudian bagian yang masuk itu yang mana? Nah, jadi setelah huruf kaf seakan-akan huruf nunnya ini nggak ada. Seakan-akan huruf nunnya ini nggak ada, dan langsung lewat ke huruf mim. Alam nakum alam nakum ma'akum. Jadi bukan alam nakun kemudian mimnya baru dibaca. Alam nakun ma'akum, bukan, tapi langsung ke huruf mim. Seakan-akan huruf nun di situ nggak pernah ada.
Alam nakum ma'akum. Oke, kemudian contoh yang di bawahnya juga nih. Di saqfan mahfudha. Jadi ketika saqfan, harokat fathatain ini nggak bertemu mim, maka dia akan dibaca saqfan. Saqfan. Oke, jadi seakan-akan saqfan itu ada huruf nunnya. Saqfan. Seakan-akan fa harokat fathah kemudian bertemu dengan nun harokat sukun. Saqfan. Nah, akan tetapi ini kita langsung masuk ke huruf mim, jadi nunnya itu seakan-akan hilang. Jadi langsung ke saqfan mahfudha atau singkatnya seperti ini. Seakan-akan tanwinnya ini berubah menjadi fathatainnya ini berubah menjadi fathah. Ya, saqfan mahfudha. Oke. Oke, insya Allah kita cukupkan untuk hari ini sampai sini aja. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum kita sudahi. Ada pertanyaan? Oke, kalau kayak gitu terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada salah cetak, salah tulis, harokat yang tidak ada atau bagaimana, kami mohon maaf. Dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan besok akan membahas idgham bila gunnah. Dan diharapkan selama kita berada di bab nun sukun atau tanwin, mohon huruf-hurufnya ini dihafalkan. Huruf idhar kemarin apa aja? Ada 6. Kemudian yang tadi hari ini kita pelajari idgham bi gunnah ada apa aja? Ada 4. Apa aja? Harus bisa sebutkan. Kemudian yang besok kita pelajari yaitu idgham bila gunnah. Insya Allah cuma 2 huruf, yaitu huruf lam dan ro. Jadi huruf-hurufnya ini mohon dihafalkan ya. Oke, kalau kayak gitu kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.